Okay, the first question is how do we know the will of God? Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengetahui kehendak Tuhan? The most direct way is found in the Bible and the spirit of prophecy. Cara yang paling langsung adalah kita boleh dapatkan dari Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. If it's written, that's the will of God. Kalau itu sudah ditulis, berarti itulah kehendaknya. And so, when you find the will of God revealed in His Word, Jadi ketika kita dapati di dalam firman-Nya, di situ ada kehendak Dia, you have found the will of God. Ditulis di dalam firman Tuhan, maka itulah kehendak Tuhan. Now, if the will of God is not so clear, Tapi sekarang, kalau misalkan itu masih belum terlalu jelas, for example, you want to know whether God wants you to do medicine or theology. misalkan contohnya kalau kita mau pilih jurusan, apakah mau mengambil kedokteran atau teologi, filsafat, Then you need to spend time in prayer. maka selanjutnya adalah And kita you perlu need- mengambil waktu untuk berdoa. And you need to find in the Word of God promises that apply to what you're asking. Dan carilah ayat-ayat Alkitab tentang janji-janji Tuhan yang bisa diterapkan sesuai dengan apa yang kita minta. And then you will want to hear God's voice. Kemudian kita ingin untuk mendengarkan suaranya. And sometimes that voice is an audible voice, very rarely. Kadang-kadang suaranya itu adalah suatu suara yang bisa terdengar. Sometimes it's an impression, a deep impression in your mind. Kadang-kadang juga Tuhan berbicara lewat memberikan kesan di dalam pikiran kita. Now, if you get a clear impression on your mind, that needs to be tested. Tapi sekarang kalau misalkan ada kesan yang kita dapatkan dalam pikiran, kesan itu perlu diuji. For example, if you get really impressed that the boy you like, who's not an Adventist, Jadi misalkan contoh kalian dapat kesan bahwa ada cowok di sana yang kalian suka tapi dia bukan orang Advent. God wants you to marry. God wants you to marry. Dan Tuhan mau engkau untuk menikah, So you need to test it. maka kalian harus uji itu. You need to go back to the Word of God Kembalilah kepada perkataan firman Tuhan and see whether the impression is actually in accord to the will of God revealed in the Word. dan lihatlah apakah kesan yang ada dalam pikiranmu itu bersesuaian dengan firman Tuhan atau tidak. Because I've known girls Karena ada perempuan who fall in love with a boy who's not an Adventist, dan dia cinta dan jatuh cinta kepada seorang cowok yang bukan Advent. and they ask God for signs. Kemudian mereka minta tanda ke Tuhan. God, show me a sign if this boy is whom you are sending me. Tuhan, kasihlah saya tanda kalau cowok inilah yang Tuhan kirimkan untuk saya. And the sign comes through Dan tandanya tiba. every time. Setiap kali dia minta tanda. Does God contradict himself? Apakah Tuhan di sini sedang melawan dirinya sendiri? Can he go against that which is written in the scriptures Apakah- that says we are not to be unequally yoked? Apakah Tuhan saat itu sedang melawan perkataannya sendiri yang di dalam Alkitab katakan janganlah kita menjadi pasangan yang tidak sepadan? And so when you have an impression in your mind, it needs to be tested. Jadi kalau ada kesan di dalam pikiran Anda datang, itu harus diuji. The first test is the Bible and the spirit of prophecy. Ujian yang pertama adalah Alkitab dan tulisan Roh Nubuat. And then ask God to speak to you through others. Kemudian mintalah Tuhan agar Dia boleh berbicara kepadamu lewat orang lain juga. And seek for counsel with those of experience and faith in our churches. Dan carilah nasihat-nasihat dari mereka yang berpengalaman dan rohani yang ada di dalam gereja, Who are spiritually minded, yang memiliki pemikiran dipenuhi oleh roh, and listen to their counsel. dan dengarkanlah nasihat mereka. For example, when I was 18, I was thinking to be either a doctor or a pastor. Contoh misalkan waktu
Pastor Sam berusia 18 tahun, dia berpikir apakah dia akan menjadi seorang dokter atau dia jadi seorang pendeta. And I asked God to make it very clear. Dan saya minta kepada Tuhan untuk membuat itu jadi jelas. And one day a pastor approached me, and whom I respected much. Dan satu hari seorang pendeta datang mendekat kepadanya, seorang pendeta yang dia begitu hormati. And he told me, I believe you should be a pastor. Dan dia bilang kepada saya bahwa saya yakin kamu harus jadi pendeta. And then in my church, many people approached me and said, you should be a pastor. Kemudian banyak orang di dalam jemaat datang kepada saya dan katakan kamu seharusnya jadi And I pendeta. also had the internal desire to do so. Dan di dalam hati saya juga ada kerinduan untuk melakukan hal tersebut. So thus the will of God was confirmed. Sehingga kehendak Tuhan terkonfirmasi. So first, the revealed will of God. Jadi yang pertama untuk melihat kehendak Tuhan Then the spoken will of God. adalah, dan selanjutnya adalah kehendak Tuhan yang diucapkan. And then the will of God that is confirmed by circumstances and the counsels of others. Oke, jadi ada 3 jenis kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama adalah kehendak yang dinyatakan, itu adalah Alkitab Roh Nubuat. Kedua adalah yang diucapkan, dan yang ketiga And the counsel of others. adalah nasihat dari yang lain, orang lain. Give time. Sisihkan waktu. Sometimes what it may appear that this is the will of God today, Kadang-kadang apa yang kelihatannya adalah kehendak Tuhan hari ini, and you are all bent on doing it, dan kita mau untuk lakukan itu, in a few days it kinds of loses its strength. beberapa hari selanjutnya kadang-kadang kehilangan kekuatannya. And you are no longer so sure about it. No longer so sure about it. Dan pada saat itu jadi tidak terlalu yakin akan hal tersebut. And finally, when you are sure that God wants you to do something, do it. Dan pada akhirnya kalau kalian benar-benar yakin kalau Tuhan berkehendak untuk kalian lakukan itu, just do it, lakukan aja. As you grow in maturity in the Christian life, it becomes easier to know the will of God. Ketika seiring kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan kekristenan, semakin mudah kita dapat menyadari itu. Because you kind of learn to know the way God sees things and the way He thinks. Karena semakin hari kita jadi semakin tahu bagaimana cara Tuhan untuk berbicara dengan kita. I hope that helps. Semoga itu membantu. Yes? Ya. Okay, any other questions? Pertanyaan lain? We need a microphone. Ada mic lagi enggak? Ya. Okay, whoever wants to ask questions needs to come to the front and speak on the microphone, please. Oh iya, jadi maju ya. Kalau mau itu. Okay, are there any questions? Yes. Pertanyaan saya tentang Kejadian 1. Di situ dibilang jadilah terang, kemudian jadilah petang, jadilah pagi. Tapi benda-benda penerang bukan hari pertama. The sun and the moon and the stars not in the first day. Ya, jadi apa maksud terang di hari pertama? Thank you. Excellent. Great question. Pertanyaan The baik, answer bagus. to that question comes in Genesis chapter 21 and 22, Jawaban dari pertanyaan itu ada di dalam Kejadian pasal 21 dan 22. where we are told that the city has no need of light. Bahwa di situ dikatakan ada Why? kota yang tidak perlulah In Genesis 20, let me find it. Genesis or Revelation? Sorry, Revelation. Wahyu 21, bukan Kejadian ya, itu di Wahyu 21. Chapter 21 verse 23. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya, terangnya. That answers it, doesn't it? Itu cukup menjelaskan ya. There is no need for the sun or the moon when Jesus is in it. Kalau Tuhan sudah di situ, kalau Yesus sudah di situ, tidak perlu ada matahari
ataupun bulan. God created two realities Jadi Tuhan menciptakan dua realita that existed because of His Word. yang hadir oleh karena firman-Nya. And there was light because of His presence. Di situ ada terang oleh karena hadirat Dia. And I guarantee you that during those first 7 days, there was no night. Dan saya yakinkan kepada Anda sepanjang hari yang pertama itu tidak ada malam. Why? Kenapa? Because Jesus was on earth. Karena Yesus saat itu sedang ada di bumi. The first evening, the first night Malam yang pertama happened after the first Sabbath. selesai setelah Sabat. Because Jesus went to heaven. Karena saat itu Yesus naik ke surga. And when He left, Dan ketika Dia meninggalkan bumi, after sunset setelah matahari terbenam, of that first Sabbath, melewati hari Sabat yang pertama, Adam and Eve lived their first night. disitulah mereka hidup di dalam malam pertama mereka. Does that make sense? Oke. It makes sense, doesn't it? First night ya. Yeah, that was the first night ever. Malam yang pertama, benar-benar pertama. Yeah, because the Bible tells us that in the city there will be no night. Karena Alkitab katakan di kota itu tidak akan ada malam. Why? Kenapa? Because Jesus is its light. Karena Yesuslah terang itu. Amen? Amen. That doesn't mean that outside planet Earth, night and day will not continue to exist. Bukan berarti bahwa di luar dari bumi itu siang dan malam tidak ada lagi. But on the new earth there will be no night because God is in it. Tapi di bumi tidak akan ada malam karena Tuhan di situ. Amen? Amin. But it's also the reality created by His Word. When God says, and it was the evening and the morning, He created that reality. And that reality exists even though it's not seen because His presence is there. Oke. Jadi tetap di hari yang pertama itu ada kenyataannya bahwa karena Alkitab katakan Tuhan bilang ada jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi petang itu saat itu ada. It's like Karena Tuhan yang bilang. It's like righteousness by faith. Cuman tidak terlihat. Tidak terlihat. Nah, disitulah diperlukan iman untuk menyadarinya bahwa saat itu ada malam. Tapi nggak kelihatan malam karena Tuhan di situ. God speaks the new reality. Tuhan berbicara tentang kenyataan-kenyataan yang baru. But only Him can see it. Tapi masalahnya seringkali hanya Dia yang bisa lihat itu. We accept it by faith. Dan kita perlu menerimanya sebagai kenyataan lewat iman. Amen. Amin. All right. Next question. Oke, tanya selanjutnya. Don't be afraid. I don't bite. Nggak usah takut, tidak akan digigit. Di Yesaya chapter 58 dibilang tentang berdoa dan berpuasa. Oh iya. Okay. Jadi pertanyaan saya, selain daripada yang dibilang berpuasa yang benar itu untuk menyembuhkan dan membantu orang-orang yang miskin dan memerlukan bantuan, untuk kita sekarang orang Advent, ada yang berpikir berpuasa itu hanya tentang makanan dan menahan nafsu lapar. Tetapi ada beberapa orang yang sakit, punya sakit mah mungkin, jadi ada kendala untuk puasa makanan. Adakah cara lain berpuasa yang benar itu seperti apa? Dan mungkin boleh jelaskan tujuan sebenarnya dari berpuasa itu untuk apa? Okay. All right. Fasting. The principle of fasting is self-denial. Jadi prinsip utama dari berpuasa itu adalah penyangkalan diri. And the greater manifestation of self-denial Dan manifestasi terbesar dari penyangkalan diri ini is to show love to those who have no love. yaitu untuk menyatakan kasih kepada mereka yang tidak punya kasih. Is to care for the lost, Yaitu untuk merawat mereka yang hilang, for the sick, untuk keperluan kepentingan for the mereka, poor and dying. untuk orang-orang miskin dan yang sedang melarat. That's the principle of fasting. Itulah prinsip utama dari That's berpuasa. why Isaiah 58, God says to Israel, you fast, but you fast for conflict. For conflict.
Itulah kenapa Yesaya pasal 58 katakan Tuhan bilang kepada bangsa Israel, kamu berpuasa tapi berpuasa untuk berkonflik. They have turned their fast into self-righteousness. Mereka mengubah berpuasanya mereka untuk menjadi kebenaran diri. Rather than self-denial is self-righteousness. They are showing self. Bukannya sebagai penyangkalan diri, justru berpuasanya orang ini, bangsa Israel ini menjadi pertunjukan diri. They go around pointing the finger, Mereka mulai nunjuk-nunjuk jari, looking down on others. melihat-lihat orang lain. And Jesus says that's not fast. Tapi Yesus katakan itu bukan And then berpuasa. he shows them what real fast is. Akhirnya Yesus harus menunjukkan pada mereka seperti apa puasa yang sejati itu. It is to deny ourselves for the well-being and happiness of others. Itu adalah penyangkalan diri untuk kebaikan dunia dan orang lain. Now, when we fast, is not to convince God. Nah sekarang prinsip lainnya adalah berpuasa bukanlah untuk meyakinkan Tuhan Through a form of sacrifice. melalui pengorbanan-pengorbanan kita. When we fast, Ketika kita the berpuasa, purpose is so that we will dedicate ourselves to prayer and seeking the will of God. bahwa tujuan berpuasa adalah untuk mendedikasikan diri kita di dalam doa dan mencari kehendaknya. And we show our intent by laying aside food. Dan kita menunjukkan maksud tersebut dengan menyingkirkan makanan. There are different types of fast. Ada jenis puasa yang berbeda lagi. There are fast in which you stop eating altogether. Ada jenis berpuasa yang memang sama sekali tidak makan. But Daniel had a different type of fast. Tapi puasanya Daniel sedikit berbeda. For 21 days he abstained himself from all delicacies. Bahwa Daniel berpuasa selama 21 hari, dia itu menghindari makanan-makanan yang enak. And he ate very simply. Sehingga dia makan makanan yang sederhana. And so if you want to fast for a long time, you can do a juice fast. Jadi kalau mau berpuasa dalam jangka waktu yang panjang, bisa mungkin pilihannya puasa jus. Or you can do a raw fast. Atau mungkin puasa dengan memakan makanan mentah saja. Or you can say, well, for a month I'm not going to have something you really like, rice for example. Atau misalkan kita berkomitmen selama 1 bulan tidak makan makanan yang kita suka, And contohnya you nasi, eat very simply. dan makan yang sangat sederhana. And so the purpose of fasting is fixing our mind on Christ. Jadi kembali lagi, tujuan utama dari berpuasa adalah untuk menetapkan pikiran kita kepada And Kristus turn it away from ourselves. dan menjauhkan pandangan kita dari melihat diri sendiri. If you're fasting and all you can do is to think about how hungry you are, stop fasting. Dan kalau kita berpuasa, sementara berpuasa dan kita berpikir, aduh ternyata saya lagi lapar, saat itu berhenti aja puasa. There are people who cannot fast. Karena ada orang yang nggak bisa puasa That's juga. why in the Bible there is not so much emphasis on fasting as it is on prayer. Itulah kenapa dalam Alkitab tidak terlalu banyak penekanan terhadap berpuasa dibandingkan penekanan terhadap berdoa. Amen. Amin. Bring it on. Advan. Mengikuti pertanyaan yang sebelumnya di Matius 9 ayat 15. Matius 9 ayat 15 dibilang, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. It's with them. Jadi selama ini kan Yesus sudah diambil dari kita. Dia sudah di surga. Jadi selama ini seharusnya kita berpuasa terus sampai dia datang, atau bagaimana? Again, you read the Spirit of Prophecy, the amount of times she speaks on fasting and the amount of times she speaks on prayer. Prayer is the emphasis.
Kita lihat di tulisan Roh Nubuat, ya dituliskan di situ tentang berpuasa, juga dituliskan tentang berdoa, tapi seringkali kebanyakan penekanannya ada dalam doa. But there are periods of times when we should dedicate ourselves to prayer and fasting. Tapi memang ada periode-periode waktu tertentu di mana kita perlu untuk mendedikasikan diri kita untuk berdoa dan berpuasa. Sometimes the whole church should pray and fast, Kadang mungkin seluruh jemaat perlu berdoa dan berpuasa, seeking for a special outpouring of the Holy Spirit. meminta secara khusus untuk kecurahan roh hujan akhir. But it should not be made a rule. Tapi bukan menjadi sebuah aturan. Everyone needs to have their own walk with Jesus. Bahwa setiap orang itu perlu untuk memiliki kerinduannya untuk berjalan bersama dengan Tuhan. And again, there are some who will say, I cannot stop eating, I will eat very simply. Must be respected because we've got example in the scriptures. Karena ada juga orang-orang yang bilang saya nggak bisa berpuasa total, saya harus makan sedikit saja, dan itu harus dihargai atau dihormati. And it not must be done for a parade of righteousness. It must not be done for a parade of righteousness. Dan itu seharusnya tidak dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran. We are just seeking to draw nearer the Lord. Kita melakukan itu adalah untuk mendekatkan kita kepada Tuhan. Amen. Amin. All right, any other questions? Yes. Sorry? What is it? You have a question? Sorry? The time for the Q&A. Time is up. Okay, let us have this final question. Oke, saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, karena saya seorang penginjil keliling, jadi saya banyak mengikuti diskusi-diskusi, perdebatan dan lain sebagainya. Saya berpikir kalau orang-orang yang belum Advent saya harus jawab. Kalau orang belum Advent yang saya mau ajar, saya harus jawab, karena itu harus saya lakukan. Tapi yang kedua ini, ketika saya melayani teman-teman yang dari Advent, yang mereka sudah membentuk grup dan keluar dari Advent, saya berpikir kalau hanya untuk tujuan berdebat, saya tidak akan melayani. Karena mereka adalah mantan Advent. They try to debate me, and then I think that it is useless to debate with them because they are accepted. Jadi dasarnya saya tidak mau berdebat dan saya tidak mau buang waktu dengan orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tiba-tiba mereka menyimpang dan keluar dari gereja kita. Itu yang menjadi alasan saya. Lalu apakah ini saya harus hindarkan atau saya harus layani mereka? Daripada alasan saya kan buang waktu dan berdebat dan tidak membangun iman saya. Number second. Question. Supaya kita tidak bertanya lagi. Nomor 2, saya karena 20 tahun di Amerika, saya melihat akan the difference in Indonesia and in America about the Christmas, tentang Natal. Saya katakan kepada umat Indonesia di Amerika, orang Advent di sana merayakan Natal, bahkan pada tanggal 25 mereka merayakan. Tapi saya sudah tahu apa tujuan mereka. Saya sudah tahu tujuan mereka merayakan tanggal 25 juga mereka rayakan, tapi motif mereka berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia bilang, oh tidak boleh, karena memang Christmas itu dari ajaran yang salah itu, tradition, sehingga sehingga orang Advent di Indonesia bilang, oh itu orang Advent di Amerika, mereka begitu. Tapi kita di sini tidak sama dengan orang Amerika. Ini yang membuat orang Advent di Indonesia mempunyai perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Mereka menghakimi di sana dan itu yang terjadi. Yeah, okay. All right, let's try to answer those ones too quickly. Oke, kita jawab dengan cepat. First, Yang pertama, should we debate? haruskah kita berdebat? The spirit of prophecy counsels that we are not to debate. Nasihat dari nubuat jelas mengatakan jangan bawa diri kita ke dalam perdebatan. Because it doesn't win. Karena itu tidak memenangkan apa-apa. It doesn't win the person.
itu tidak pernah memenangkan seseorang, It creates an antagonist. tapi justru itu membentuk perselisihan. If they win the argument, Kalau kita memenangkan argumen, they think that we are lost. jika mereka memenangkan argumen, That maka we mereka don't have pikir the kita truth. hilang. Bahwa kita tidak memiliki kebenaran. If we win the argument, Kalau kita di sisi kita yang menang argumennya, they get angry and don't listen. mereka akan menjadi marah dan mereka nggak mau dengar juga. Now, what happens with ex-Adventists? Nah sekarang bagaimana dengan mantan Advent? We must try to win them Kita perlu untuk berjuang memenangkan mereka. back. Tapi But when their argumentation is regarding Ellen White and the sanctuary and the judgment, kalau argumentasi yang mereka keluarkan itu berbicara tentang kenabian Ellen White, tentang bait suci, tentang penghakiman, often they have gone beyond help. seringkali kebanyakan mereka telah pergi jauh keluar dari jangkauan pertolongan kita. It's better to wish them well and may they find salvation somewhere else. Lebih baik untuk mendoakan mereka sehingga mereka boleh memperoleh keselamatan mungkin di tempat lain. And use your time in winning someone who is open. Dan gunakanlah waktu kalian untuk menjangkau mereka yang sudah terbuka. Okay? Ya. What do we do with Christmas? Sekarang apa yang seharusnya kita buat dengan Natal ini? When you study the spirit of prophecy, the Bible has nothing to say about Christmas. Alkitab absen, tidak berbicara sama sekali tentang Natal. And when you study the spirit of prophecy, Dan ketika kita mempelajari roh nubuat, Ellen White is positive about Christmas. Ellen White sendiri secara positif tentang Natal She itu. recognizes that it comes from pagan feasts. Dia mengakui bahwa Natal itu berasal dari festival atau hari raya pagan, But penyembahan berhala. she's positive in us using Christmas as a wonderful time to exalt Jesus. Tapi dia katakan bahwa Natal juga merupakan waktu yang baik untuk meninggikan Kristus. But there are no hard rules. Tapi di situ tidak ada aturan ketat tentang itu. This is not like the Sabbath Sunday issue. Ini bukan soal antara Sabat atau Minggu, permasalahan Sabat Christmas dan is Minggu. not in the Ten Commandments. Natal tidak ada di 10 perintah Tuhan. And so, Jadi- our church has left it open according to conscience. Jadi gereja sendiri membiarkan itu terbuka menyesuaikan dengan hati nurani masing-masing. If you go to Eastern Europe, Kalau kita pergi ke Eropa bagian timur, Adventist Day, if you keep Christmas, you're almost a pagan. bagi orang Advent di Eropa Timur, kalau ada orang Advent yang memelihara Natal, maka mereka menganggap itu sebagai penyembahan berhala. If you go to the Western world, in Adventism, Christmas is observed in different ways. Tapi di belahan bumi bagian barat, orang-orang Advent merayakan Natal dengan cara yang berbeda. In America, they make a big fuss. Di Amerika mereka melakukan fast. Fuss, a big issue. Oh, trees and things, and it's big. Itu adalah sebuah hari raya yang sangat besar. Di situ ada pohon-pohon dan ornamen-ornamen. You go to Australia, and it's simple. Di Australia begitu sederhana. But we remember the birth of our Lord. Tapi kita mengingat mengenai kelahiran dari Tuhan kita. Some Adventists put trees in their houses. Beberapa orang Advent bahkan menaruh pohon Natal di rumahnya. Some put lights outside. Dan juga menaruh lampu-lampu di luar rumah. And so, the church has left it open for everyone to decide for themselves. Dan di sini gereja membiarkan itu terbuka sehingga masing-masing orang Advent boleh memilih atau menentukan bagi diri And I mereka sendiri. believe that it should be the same. That rule should apply everywhere in the world. Dan saya juga yakin bahwa aturan itu harus diterapkan di seluruh dunia. It should not be prohibited. Itu seharusnya tidak dilarang Because there is nothing in the Bible and the spirit of prophecy that prohibits it. karena di dalam Alkitab maupun di Roh Nubuat tidak ada ditulis bahwa itu dilarang. Okay? Ya, We finish it there? kita selesai dulu sini. All right. Let's pray and we'll finish our session together. Kita berdoa. Father in heaven, Tuhan di surga, thank you for the questions that have been posed. terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan. I pray, Lord, that you will give us your will, that we will know your will. Hamba-Mu berharap agar kami boleh mengenal benar-benar kehendak-Mu.
And that, Father, you will give us wisdom regarding fasting. Dan kiranya juga Engkau dapat memberikan pada kami hikmat mengenai berpuasa. That we will know when and how we will hear you calling us to fast. Sehingga kami boleh tahu kapan dan bagaimana ketika Engkau memanggil kami untuk berpuasa. And that it will lead us to humble ourselves before you. Sehingga melaluinya itu dapat menuntun kami untuk merendahkan diri di hadapan-Mu. And to deny ourselves to bring happiness to others. Dan menyangkal diri kami membawa kebahagiaan bagi orang lain. May draw us closer to you. Biarlah itu dapat menarik kami lebih dekat kepadamu. And all the other questions, I pray thee, Father, that as we wrestle with some things, that you will guide us in wisdom. Dan setiap pertanyaan-pertanyaan yang lain kiranya Engkau dapat menuntun kami ke dalam hikmat-Mu. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan In Bapa. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin.